semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan memastikan bahwa dia tidak akan menawarkan jabatan calon wakil presiden kepada putra Presiden Joko Widodo yang sekarang menjadi wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Anies sekarang ini mengaku bahwa posisi siapa yang akan mendampinginya dalam Pilpres 2024 itu belum dia tawarkan kepada siapapun. Sejauh ini kita lagi berproses saja ya. Jadi belum ada tawaran pada siapapun. Itu kata Anies ketika ditemui wartawan di kawasan Jakarta Timur hari ini, hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023. Pernyataan Anies ini dikonfirmasi oleh wartawan karena sebelumnya kan Gibran Rakabuming itu berseloroh bahwa dia itu menunggu tawaran sebagai calon presiden dari Anies Baswedan. Ini merupakan respon dari Gibran ketika dia ditanya apakah dia akan menerima tawaran dari Puan Maharani untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo. Pada waktu itu Gibran menolak. Beliau itu maksudnya Puan yang bilang ya, saya malah tidak tahu. Waduh, kata dia, ya janganlah. Kata dia, saya kan bukan siapa-siapa, takutnya nanti malah Pak Ganjar kalah gara-gara saya. Kan repot itu, kata Gibran di Balai Kota Solo itu hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023. Dalam penilaian Gibran, yang mestinya jadi calon wakil presiden Ganjar Pranowo itu adalah yang sudah senior. Dan karena ketika itulah kemudian Gibran berseloroh bahwa dia menunggu tawaran dari calon wakil presiden Anies Baswedan, tetapi sebenarnya dia itu lebih suka kalau dia bisa menjadi calon wakil presiden dari Edi Baskoro Yudhoyono, itu putra Presiden SBY yang biasa dipanggil Ibas gitu, karena dia memang sejak dulu kata dia itu ngefans dengan dengan Edi Baskoro Yudhoyono. Dia sih ngefans juga dengan AHY, tapi kata dia idolanya itu adalah Edi Baskoro Yudhoyono. Saya menunggu tawaran cawapresnya Pak Anies biar lengkap, tapi saya maunya sama Mas Ibas. Semoga beliau kan ketua fraksi Demokrat DPR RI, itu kata Gibran. Dan Gibran ini tadi bercanda-canda. Ini saya kira ini merupakan cara Gibran untuk menghindari pertanyaan dari media yang dia berkaitan dengan posisi dia. Karena kan dalam beberapa waktu terakhir ini Gibran itu spekulasinya sangat kuat dia akan menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Ini bukan sekedar spekulasi kosong ya, karena sangat kelihatan bahwa sekarang ini sedang berproses gugatan judicial review, yakni berkaitan dengan undang-undang pemilu yang membatasi calon presiden dan calon wakil presiden itu usianya minimal 40 tahun, dan ini digugat oleh sejumlah partai agar turun menjadi 35 tahun. Dan kok ya kenapa batasnya sampai 35 tahun, kok ini pas betul dengan usia dari Gibran yang pada tanggal 1 Oktober nanti itu pas usianya 35 tahun. Dan soal ini pun sempat disindir oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra, yang dia mempertanyakan kenapa kok ini dilakukan menjelang pemilu, dan kemudian kenapa usianya kok dibuat 35 tahun, kenapa nggak turun lebih dari itu gitu. Ini kan dekat sekali dengan momentum mau pemilihan umum. Dekat banget begitu. Apakah ini digunakan sekarang atau untuk pemilu 2029? Nah itu. Nah kalau dibaca implisit ya, keterangan DPR dan keterangan pemerintah, walaupun di ujungnya menyerahkan kepada kebijaksanaan yang mulia Hakim Konstitusi, itu kan bahasanya bersayap kalau begitu. Dua-duanya kan mau ini diperbaiki. Kalau pemerintah dan DPR sudah setuju, mengapa tidak diubah saja undang-undangnya? Jadi tidak perlu melempar isu ini, soal ini di Mahkamah Konstitusi untuk diselesaikan. Jadi
Tidak ada perbedaan, karena dari DPR tadi implisit itu sudah setuju dan tidak ada perbedaan di fraksi-fraksinya. Kelihatannya pemerintah juga setuju, kan sederhana ini untuk mengubahnya. Dibawa ke DPR saja, diubah undang-undang itu, pasal itu sendiri. Jadi tidak perlu dengan tangan Mahkamah Konstitusi. Apa sih yang diperdebatkan? Kenapa pernah turun 35, lalu pindah ke 40? Ya mengapa kita tidak turunkan 30 sekalian atau 25, supaya nanti nggak ada lagi yang mengajukan permohonan soal ini. Jangan-jangan nanti alasan ini ada generasi baru yang begini-begini dan segala macamnya, yang usianya lebih rendah, memerlukan ini dan segala macamnya, diminta lagi menjadi 30. Lalu perkembangannya diminta lagi 25. Angka itu kan sesuatu yang sulit didefinisikan. Saldi Isra saya kira sebagai salah satu hakim Mahkamah Konstitusi dan juga seperti Anda semua dan banyak orang memang mencurigai bahwa ini gugatan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden ini memang dalam upaya untuk meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo. Kenapa bisa begitu? Karena kalau kita lihat pihak-pihak yang menggugat batas usia calon wakil presiden ini memang mereka yang terafiliasi dengan Presiden Jokowi maupun dengan Prabowo Subianto. Yang paling pertama menggugat PSI, ini partai yang selalu menyatakan tegak lurus kepada Presiden Jokowi. Kemudian ada Partai Garuda dan juga 2 kader Gerindra yang sekarang menjadi kepala daerah, yakni jadi wali kota Bukit Tinggi, dan satunya lagi adalah wakil bupati di Lampung Selatan. Jadi pas ini yang PSI ini representasi dari Gibran, sementara kemudian Garuda dan fraksi kepala-kepala daerah dari Gerindra ini representasi dari Pak Prabowo. Dan seperti juga dikatakan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, itu sebenarnya Pak Prabowo itu sudah melamar Gibran ini pada akhir April lalu ketika dia bertemu dengan para relawan Pak Jokowi dan relawan Gibran. Kita masih ingat ya, akhir April lalu itu Pak Prabowo itu bertemu dengan relawan Pak Jokowi dan relawan Gibran, dan pada waktu itu didampingi oleh Gibran. Nah, dalam forum itulah kemudian ada deklarasi mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden, dan Pak Prabowo secara berseloroh bertanya kepada para relawan itu apakah cocok kalau Gibran menjadi calon wakil presidennya, dan dijawab oleh mereka itu cocok. Nah, itulah yang kata Caimin, sesungguhnya Pak Prabowo sudah melamar Gibran sebagai calon wakil presidennya. Dan saya kira ini kedua kepentingan bertemu ya, kalau kemudian Pak Prabowo melamar, sementara kemudian Pak Jokowi juga berkepentingan agar Gibran itu bisa menjadi calon wakil presiden dari Pak Prabowo, karena ini berkaitan dengan cawe-cawe dari Presiden Jokowi, atau bahasa lainnya Pak Jokowi itu tetap ingin bisa mengatur kekuasaan di Indonesia ini setelah beliau nantinya tidak jadi presiden lagi, setelah masa jabatannya habis pada tahun 2024. Semula kita tahu kan Gibran ini didorong untuk menjadi gubernur kalau tidak di Jawa Tengah itu ya di DKI Jakarta. Tetapi dalam perkembangan terbaru ini, ketika kita melihat bahwa ada kecenderungan Pak Jokowi itu lebih mendukung Pak Prabowo Subianto ketimbang Ganjar Pranowo yang notabene diusung oleh partainya sendiri, ya kelihatannya mungkin buat Pak Jokowi kalkulasinya secara politik itu lebih aman kalau Gibran itu langsung didorong saja menjadi calon wakil presiden. Sebab kalau dia misalnya maju pada pilkada Jawa Tengah dan kemudian harus berhadapan dengan PDIP, peluang Gibran untuk kalah itu besar juga, karena mesin politik PDIP di Jawa Tengah ini cukup kuat. Begitu juga kalau di pilkada DKI Jakarta. Wah, ini lebih berat lagi, karena DKI Jakarta ini kan dikenal sebagai basis oposisi, dan kalau kemudian ditambah lagi lawannya itu yang menentang itu juga dari PDIP, jadi peluang Gibran juga berat. Jadi PDIP bersatu dengan oposisi menghambat Gibran sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Ini berat. Jadi yang lebih mungkin malah langsung saja menjadi calon wakil presiden dari Prabowo. Ini jauh lebih mudah, karena bagaimanapun juga bapaknya sekarang kan masih menjadi presiden, Pak Jokowi masih presiden. Jadi seluruh infrastruktur pemerintahan itu masih bisa dikuasai oleh
Pak Jokowi, mulai dari KPU, kemudian aparat penegak hukum, kemudian juga kepala-kepala daerah, itu infrastrukturnya masih sangat lengkap ya. Dan juga kita mendengar misalnya dari relawan Pak Jokowi, arus bawah Jokowi, yang menyatakan mereka mendengar bahwa deklarasi Golkar kemarin bersama PAN yang mendukung Pak Prabowo Subianto itu merupakan bagian dari strategi menjadikan Golkar itu sebagai kendaraan politik Gibran pada Pilpres 2024 nanti. Jadi bukan Pak Erlangga yang disodorkan oleh Golkar, tapi Gibran. Jadi sekarang ini memang terjadi rebutan posisi sebagai calon wakil presiden sebagai calon wakil presidennya Pak Prabowo itu ada figur seperti Erick Thohir yang disodorkan oleh PAN, kemudian Caimin yang sampai sekarang masih terus berusaha berjuang untuk menjadi calon wakil presiden Prabowo, dan Gibran yang disodorkan oleh Golkar. Tetapi kalau kemudian Mahkamah Konstitusi itu mengabulkan gugatan yang diajukan untuk mengubah batas usia calon presiden dan calon wakil presiden dari 40 tahun menjadi 35 tahun, artinya itu Gibran sudah memenuhi syarat, ya pasti Gibran yang paling kuat menjadi calon wakil presidennya. Soal ini juga dibaca oleh PDIP. Semula seperti kita simak dari pernyataan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto, itu kan PDIP menolak ya, kata Hasto kalau memang batas usianya 40 ya gunakan saja aturannya 40 tahun, dan dia melihat bahwa ada yang mencoba menggunakan ini sebagai manuver kekuasaan begitu ya, mengubah usia calon presiden dan calon wakil presiden dari 40 menjadi 35 tahun. Itu dalam penilaian Hasto itu ada manuver kekuasaan. Siapa? Tentu saja yang dimaksud dengan manuver kekuasaan itu, ya orang tidak bisa melepaskan itu adalah manuver dari Pak Jokowi. Nah, pada waktu itu ketika mendengar bahwa Hasto menolak, ya Gibran menyatakan bahwa ya kalau partai menolak dia juga akan ikut menolak. Tapi kita tahu kan belakangan kemudian muncul itu tadi tawaran dari PDIP yang disampaikan oleh Puan Maharani, yang dia menyatakan kalau Mahkamah Konstitusi itu kemudian memutuskan untuk menerima gugatan judicial review dan kemudian Gibran itu memenuhi syarat, maka tidak tertutup kemungkinan PDIP juga menawarkan Gibran sebagai calon wakil presidennya dari Ganjar Pranowo. Itu konteksnya kenapa kemudian muncul pernyataan dari Gibran yang seolah-olah bercanda begitu ya, bahwa ini kan merupakan bagian dari paket yang sebelumnya Gibran selalu menyatakan bahwa tidak cukup umur, dan dia juga kurang ilmu, dia kurang punya pengalaman dan sebagainya. Nah, itu kan kalau kemudian soal umur ini sudah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, tidak ada alasan lagi bagi Gibran untuk menolak gitu ya. Kita hafal banget nih retorika dari Pak Jokowi maupun Gibran gitu, yang kita ingat dulu waktu Pak Jokowi jadi Gubernur DKI Jakarta, kan ketika ditanya apakah mau maju pada Pilpres tahun 2014 pada waktu itu, Pak Jokowi menyatakan saya nggak mikir copras-capres, saya mau kerja saja. Itu pernyataannya Pak Jokowi, dan akhirnya ternyata dia juga maju menjadi calon presiden pada pemilu Pilpres 2014, dan kemudian berlanjut 2 periode pada Pilpres 2019 lalu. Begitu juga dengan Gibran, jauh sebelum dia menjadi wali kota, ketika ditanya dia menyatakan bahwa dia tidak tertarik untuk masuk ke partai politik, dan juga dia tidak mau bergabung dalam tim ses gitu, karena dia memilih untuk menjadi pengusaha saja. Tapi kan kemudian kita tahu Gibran juga maju pada pilkada di Solo dan sekarang menjadi wali kota Solo. Jadi kalau sekarang dia misalnya menyatakan tidak mau, dia tidak mikirin soal pencapresan, dan dia secara bercanda menyatakan menunggu tawaran dari cawapresnya Anies Baswedan, ya saya kira pasti ini sesuatu yang tidak mungkin kan begitu ya, karena peluangnya saya kira kalau sekarang diurut itu ya, dirunut katakanlah, pasti Gibran yang akan memilih menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo begitu syarat ketentuan usia itu diubah oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian kalau kemudian PDIP menawarkan ini dalam rangka PDIP berebut pengaruh dari Pak Jokowi, berebut dukungan dari Pak Jokowi yang sekarang lebih cenderung pada Pak Prabowo Subianto. Jadi kalau kemudian ditawarkan Gibran, mudah-mudahan saja kemudian Pak Jokowi itu beralih bisa mengalihkan dukungannya kepada Ganjar Pranowo dan meninggalkan Pak Prabowo Subianto.
Tapi kalau Anies ya pasti tidak lah ya, nggak mungkin itu rasanya Gibran itu menjadi calon presiden dari koalisi Perubahan untuk Persatuan, itu dipastikan langsung bubar. Sekarang saja ini tarik menarik di koalisi Perubahan untuk Persatuan itu kan sangat sangat keras ya, ketika muncul nama AHY sebagai kandidat terkuat. Ini kelihatan sekali muncul penolakan dari Nasdem ya, dan kalau PKS relatif lebih netral, meskipun belakangan ini PKS juga mulai terlibat untuk mendorong agar Anies Baswedan segera mengumumkan siapa calon wakil presidennya. Dan soal inilah yang kemudian juga dipastikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali yang menyatakan bahwa satu, pernyataan Gibran itu pasti hanya candaan saja atau guyonan, dia menyebutnya begitu. Sementara Ahmad Ali juga menegaskan sama seperti Anies bahwa itu tidak akan ada deklarasi atau pengumuman calon wakil presiden dari Anies Baswedan dalam waktu dekat ini. Setidaknya sampai akhir bulan ini tidak ada. Ahmad Ali mengatakan masih banyak faktor yang harus dipertimbangkan sebelum mengumumkan sosok calon wakil presiden Anies. Bagaimana kemudian kita tahu lawan kamu siapa, lawan kita siapa, potensi diri kita apa? Banyak variabel yang kemudian harus dipertimbangkan. Itu kata Ahmad Ali pada wartawan ketika ditemui di Cipinang, Jakarta hari Sabtu ini, tanggal 19 Agustus 2023. Saya katakan tidak ada deklarasi dalam waktu dekat ini, tambah Ahmad Ali. Dan karena itu, kemudian Ahmad Ali meminta agar PKS dan Demokrat itu untuk bersabar dan berhenti mendesak agar sosok calon wakil presiden segera diumumkan kepada publik. Kita minta sama Partai Demokrat, teman-teman koalisi untuk lebih bersabar lagi supaya kita kompak dalam satu tujuan. Jadi memang soal calon wakil presiden ini pada Pilpres kali ini kelihatannya justru menjadi faktor yang sangat penting ya. Biasanya kan kalau kita bicara soal Pilpres itu yang paling utama itu adalah calon presidennya. Tetapi pada Pilpres kali ini agak berbeda ya. Misalnya Pak Prabowo ini kan sudah sejak setahun lalu sudah mendeklarasikan diri berkoalisi dengan PKB ya, Gerindra berkoalisi dengan PKB. Tapi seperti disindir-sindir oleh Caimin, sampai sekarang pun mereka masih belum bisa mengumumkan siapa calon wakil presidennya. Jadi kalau kita lihat misalnya sesungguhnya Caimin ini sudah tidak masuk dalam hitungan, karena seperti dikatakan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang juga adik kandung dari Pak Prabowo, yakni Hasim Joyo Hadikusumo, kalau Prabowo itu sejak awal ingin mengusung atau berpasangan dengan Caimin, tentu saja sudah diumumkan pasangan capres dan cawapres ini sejak tahun lalu. Apalagi kan PKB ini kan mendesak terus, bahkan kemudian para ulama PKB itu juga sudah mendesak agar itu segera diumumkan sebelum bulan Ramadan. Itu Ramadan lalu, Ramadan sudah lewat, sudah Idul Fitri, dan bahkan sekarang sudah Idul Adha pun sudah lewat. Jadi ya hampir dipastikan bahwa Caimin itu tidak akan jadi calon wakil presiden dari Pak Prabowo. Yang kuat belakangan ini muncul nama Erick Thohir. Tapi Erick Thohir pun ini juga saya kira ini semacam cadangan juga. Kalau kemudian akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan usianya diturunkan, batas usia calon presiden dan calon wakil presiden diturunkan, ya Gibran yang paling kuat menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Nah, sementara calon wakil presiden Ganjar Pranowo sampai sekarang juga ini masih mengambang, karena P3 misalnya yang sudah menyodorkan nama Sandiaga Uno sampai sekarang juga tidak mendapat kepastian, dan ketika kemudian muncul suara-suara dari P3 bahwa mereka akan menarik diri dari koalisi PDIP kalau Sandiaga Uno tidak dijadikan calon wakil presidennya, PDIP itu lewat Ahmad Basarah mempersilahkan kalau kemudian P3 ingin menarik diri dari koalisi, karena menurut dia koalisi itu dasarnya sukarela. Sementara Anies Baswedan sendiri juga terjadi tarik-menarik siapa yang akan menjadi calon wakil presidennya. Jadi kalau kembali tadi, memang itu guyon-guyonnya, tapi sebenarnya guyon-guyon serius ya. Ini adalah upaya dari Gibran, kalau saya melihatnya seperti itu, agar dia tidak terus didesak oleh wartawan untuk bertanya apakah dia akan menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto atau dari Ganjar Pranowo. Tapi kalau sejauh ini, ya kalau ditanya apakah Gibran itu minat menjadi calon wakil presiden, ya saya kira saya lebih percaya pada pernyataan dari teman-teman di PDI yang menyatakan bahwa
sampai sekarang itu Gibran belum menyatakan menolak. Artinya kalau dia cuma menyatakan bahwa kan usia tidak cukup, pengalaman tidak cukup, dan juga ilmu belum cukup. Tapi kalau kemudian batas usianya diubah oleh Mahkamah Konstitusi, kan tentu tidak ada alasan lagi bagi Gibran untuk menolak menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Saya kira konteksnya itu, satu, bahwa Gibran itu hampir dipastikan kalau kemudian usianya itu cukup untuk menjadi calon wakil presiden, pilihannya bukan Ganjar, tapi pilihannya Prabowo Subianto. Sementara Anies Baswedan, kendati nantinya Gibran itu usianya mencukupi dan dia memenuhi syarat untuk menjadi calon wakil presiden, ya tidak mungkin lah kalau kemudian Anies Baswedan memilih Gibran sebagai calon wakil presidennya. Pertama, tentu saja secara dari sisi basis pendukungnya sendiri pasti juga dia akan menolak ya pasangan ini, pasangan Aneh bin Ajaib ini, atau suatu hal yang mustahil itu. Dan kedua, tentu saja faktor dari partai-partai pendukungnya bisa pecah kalau kemudian Anies Baswedan mengambil Gibran sebagai calon wakil presidennya. Saya Arsbun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.